gaya bermainnya Monza itu sering syuting dari luar kotak penalti dan di mana itu Kolpani paling sering. Nah itu harus diwaspadai oleh lini tengah dan lini belakang Inter untuk menutup celahnya nih biar nggak terlalu gampang nembak ke gawang Sommer. Tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti foi pezzo di merda. Barakobe itu tadi aransemen terakhir kita live ya, itu grunge. Kata siapa emang langsung kira-kira itu Habis itu kita udah direkam ini. Siapa tahu di layer yang edit. heavy metal belum heavy metal. Oh iya. Udah. Apa ini? Masih yang kemarin lah. Masih yang kemarin. Ya episode kemarin Bang. Ya, ciao tifosi. Welcome back to Pinball, Opini Football. Ya ini acara kita adalah spesifik membahas mengenai Serie A khususnya ya, dan juga juga sepak bola dunia seperti tadi di lirik lagu yang telah kita bawakan. Kita bahasnya sekarang Giornata ke 20 atau 21? 20 dong. Dan bersama gua ada Man in Black di ujung sana. Siapa Mas? Rudi. Garcia. Dan ada saya Man in Stripes, Alessandro. Ale. Digosok dong. Aduh, ale-ale. Iya ada hadiahnya waktu itu. Wah, tim kalah nih. Iya. Ompong. Dan saya Amori. Ya, saya mah Zanetti aja lah. Oh, Zanetti. Terlalu normal. Kalau saya itu gini aja deh. Alberto. Albert ini. Albert ini. Ini Albert ini Albert. Oh Itu kan iya. Albert Einstein. Iya. Albert ini. Oh gitu. Iya. Ayo bet. Nggak, sebelum mulai tapi harus pada subscribe dulu dong. Oh iya dong. Nyalakan lonceng. Biar Karena apa? kita udah Nyalain lonceng biar apa? nyalain lonceng biar boleh masuk. Oh iya. Masuk Pak. Bisa. Baru kita bahas prediksi benar. Iya prediksi benar. Napoli Giornata 20. akan melawan tim yang sedang naik ombak nih. Naik ombak. Iya, Naik ombak. Oh karena dia kuda laut. Iya benar. Bagaimana nih buat supporternya yang udah diprotes mulu, katanya nih emang si penari udah nggak mau pakai jersey Napoli, kenapa katanya? Iya, lu kenapa sih nggak mau pakai jersey Napoli? Nggak mau Oh, gue jersey? diprotes ya? Iya. Iya, besok gue pakai jersey Ada Napoli. momen. Orang pintu gue dikunci. Kuncinya dibawa. Orang aneh banget bener dah. Orang gue mau ngambil jersey, kuncinya dibawa. Gimana cara saya ngambil jersey? Lah, saya pikir Rumah Bapak udah sendiri, bawa. kunci dibawa. Gimana cara masuk? kan, ya gimana? Aneh lo bener. Next. Komunikasi makanya. Next. Tapi pokoknya intinya itu balik lagi sih. Kalau ada timnas sih nggak datang. Masih pengen komen. Kalau kita timnas sama Pak RT. Iya, sama timnas sama Pak RT entar. Ada Bahas bahasnya, itu. iya. Kenal sih. Iya, akrab sih, itu bener. sering lalu lalang. Tapi balik lagi ya ke kuda laut melawan tim keledai. Nankatsu. Nankatsu. Karena dibilangnya keledai dari apa namanya Dari Italia Nankatsu. Selatan. Oh iya. Buat gue positif ya, bakal menang ya. Salah di tanah kan positif. Akhirnya. Positif. Akhirnya dong. Positif Oh positif, alhamdulillah ya Allah. Keceplosannya. Amin juga nggak apa-apa. Amin. Saya butuh. Kok jadi gini mas? Gue jadi takut sendiri ya. Bingung kan? langsung Makanya bingung gua person positif. ya? Saya enggak sih, gue lebih berharap bahwa Salernitana bisa menang di pertandingan kali ini. Gue cuma berharap Napoli bisa turun sejauh-jauhnya. Mau kemana Tapi lagi ya, bukan Pak? apa? Iya mau kemana lagi turun ya? Iya. Karena kalau lo Kalau udah di bawah mau turun kemana lagi kalau di bawah? sejauh-jauhnya kan gue ngomong terus. Oh, iya. Terlalu di debat mas ya Iya, omongan siap. saya ini.
Tapi sebenarnya kalau ngomongin dari gap posisi 10 atau 11 ke atas itu sebenarnya gap poinnya nggak jauh sih. Ke posisi 3 ya. Iya. Ke posisi 3 nggak Iya, jauh. iya. Tapi gue cuma berharap kenapa Napoli harus turun, karena buat gue ini biar jadi alarmnya manajemen sebenarnya buat gue, karena kalau itu tidak terjadi dari ini dapat kemenangan melawan tim-tim kecil, dia merasa bahwa berarti progresnya dia sudah berjalan. Padahal nggak ada progres sama sekali. Dari pertandingan terakhir lawan Torino, mungkin lu udah pada bahas juga atau memang nggak dibahas karena nggak penting. Ya buat gue nggak ada perkembangan permainan sama sekali. Dimana di sebaliknya Salernitana itu udah jauh lebih berkembang di Serie A ya. Di set di luar dari 6-1-nya lawan Juventus. Buat gue itu udah jauh lebih berkembang gitu loh, bahwa dari sisi defensive stance-nya, cara mereka menyerang. Buktinya Salernitana golin 4 pertandingan berturut-turut, sementara Napoli tidak 0. Iya, Tidak ada trennya lagi mencetak naik skor. kayak Salernitana. Napoli itu 4 kali pertandingan nggak ada gol sama sekali. Kebobolan mungkin 9 atau 10, gue lupa. Soalnya Cukup impresif ya, Mazzarri ya? Iya, soalnya strikernya kan lagi main di Piala Afrika. Kayaknya nggak bisa, nggak ada Osimhen. Musim lalu ada Simeone masih bisa golin, Raspadori kayak orang hilang, Politano ngumpan angin, Mazzocchi kaki ke atas 5 menit kartu merah. Ya, oke. Zielinski keburu masuk Inter main kagak niat. Tapi Jadi udah terlalu lengkap. Tapi gini, mungkin gue langsung nimpalin aja kali Bang ya. Napoli ini juga gue rasa harus berani juga sih si Mazzarri untuk berani mundurin diri. Enggak, sabar. Mazzarri harus Terlalu berani. sensi, gua bahas. Mazzarri harus berani untuk menggunakan taktiknya seperti biasa, yaitu 4-3-1-2. Itu kan taktiknya dia. Karena kan sebenarnya di Napoli ini memang entahlah deal-dealannya seperti apa dengan si De Laurentiis. Dia itu jadi mainnya 4-3-3 kan. Nah, ini Mazzarri ini kayak masih mau nerusin 4-3-3-nya Spalletti. Nah, menurut gua harus diganti dong. Hari ini di tag hari Jumat Sebelas. Mazzarri masih bilang bahwa saya kan tetap pakai 4-3-3 karena saya mempelajari taktik Spalletti. Untuk apa dipelajari kalau nggak ngerti maksudnya itu? Iya. Janganlah sesuatu. Jadi gue udah pernah ngomong benar sih. bahwa Mazzarri itu pernah pakai 4-3-3 di zaman era pertama Napoli. 0% kemenangan. Terus lu mau bawa apa kesini, bawa perubahan apa? Nah itu makanya kalau mau menang tuh maksudnya Mazzarri pakai hafalannya dia aja dulu. Ini gitu tapi udah kan. bisa dampingin tim. Udah bisa, tapi justru nggak guna sih buat gua. Kemarin aja asisten pelatihnya lagi buka-buka kertas kan, itu lagi nyari lowongan di LinkedIn. Jadi ya buat gua berharap kalah. Mazzarri 2-0 atau 1-0 sih feeling gua. Iya, Mazzarri juga waktu kemarin kalah lawan Roma ya. Iya, yang lawan Roma kan yang 2-0 kartu merah. Itu kan juga dia langsung ke rumah saudaranya. Iya. Tanyain lowongan lagi. Jadi 3 Pulangnya naik taksi dia ke pertandingan Napoli Napoli. 4 kartu merah. Iya, benar. Ditambah pelatih 6. Tapi kalau menurut gue sih ini bisa jadi ini harusnya Napoli menang lah. Tapi Enggak. Tapi gini. Salernitana juga kandangnya kan sebenarnya nggak jauh ya. Base-nya nggak jauh ya. Sama-sama di selatan kan. Ya ini emang kalau untuk jarak sih harusnya nggak masalah buat Salernitana ya. Tapi gue ngelihatnya Napoli juga walaupun di bawah Mazzarri lagi berantakan gini, tapi ya Mazzarri juga gue rasa bakal ada perubahan lah gitu dari kemarin dia lebih buruk. Dari kemarin yang buruk pasti juga evaluasinya banyak Ran gitu. Untung defense Napoli ya. Coba Kemarin- Aldi begitu. Kemarin itu yang waktu lawan Torino yang udah nggak jelas tuh si gue lupa Raspadori ya yang bawa bola terus ngoper Politano Serbin juga tuh di Politano. Nah itu gue rasa juga Mazzarri harus pelajarin itu, dan kalau emang benar dia mau pelajarin taktiknya Mazzarri ya dia juga harus sadar bahwa taktiknya Spalletti, dia juga harus belajar bahwa Spalletti itu selalu mainin fullback-nya itu naik ke depan gitu. Nah itu yang kemarin gue nggak lihat gitu loh. Naik kok, naik. Tapi nggak ada arahnya gitu loh, ngerti Jadi nggak sih? makanya gue bilang, gue nge-tweet Iya benar sih kalau ngomongin naik. Cuman lo ngerti maksud gue, naiknya tuh yang ini lu mau loh. pelajari taktik tapi lu nggak tahu filosofinya, itu adalah suatu hal yang sangat bodoh buat gue. Kayak lu ngikutin taktiknya Pep Guardiola tapi lu nggak tahu filosofi bermain Pep, itu orang gila sih buat gue. Barangnya kurang bagus kali. Kurang naik. Situ Apa nih yang naik? lalu gitu. Udah pokoknya gue menurut gue kalah, silakan deh. Kalau kalah, kalau gue tadi kan gue udah cukup banyak mengomentari. Kalau gue 1 gitu, 2-1. Gue rasa Salernitana ngegolin, tapi Napoli menang 2-1, tetap menang Napoli. Karena Prediksi gue ya, prediksi gue ya. Karena memang udah banyak fans yang protes, kemungkinan kandangnya dalam kosong. Mungkin 20 orang lah, sama fans Napoli Indo semua. Mazzarri sama
Biasanya sama Pioli itu ada kesamaan tuh. Kalau misal dia lagi digencar. Oh bener ya, kalau ada kesamaan tuker aja. Iya, dia Ternyata sama. Tuker Tapi sama. pelatih kita sepak bola maunya lebih baik Antonio daripada Conte. Pioli sih kalau gue bilang. Ya udah, dalam kasus ini gue gak setuju lagi, silakan lanjut. Ya udah, kalau gue 2-1 deh. Kalau Tebakan menurut skor gua, gue. kalau menurut gua, kalau kata lo tadi kan emang Mazzarri di bawah Mazzarri berantakan. Kalau menurut gua, ya, Napoli ini ada indikasi bahwa permasalahannya itu udah lebih struktural daripada itu. Itu betul, itu betul. Kompleks buat gue. Iya, menurut gua Udah terlalu melebar. Kayak gua nggak tahu ya apakah karena ada desisi finansial di sana dengan kemarin menjual backnya. Kim Min-jae. Iya, Kim Min-jae. Dan mengganti dengan pemain harga 10 juta euro, Iya. menjual 50 juta. Iya, jadi menurut gua apakah di situ ada kepentingan finansial atau untuk investment yang lebih dipikirkan di situ Kalau kata startup dia mau exit kayak. Iya, mau exit. dan Dia itu bahasa startup. dampaknya ke atas sampai performa di lapangan ya. Iya. Gua rasa sangat struktural. Jadi gue lebih setuju sama Rangga bahwa di pertandingan ini Salernitana punya kans yang besar karena Napoli pressure-nya lagi besar dan track recordnya nggak bagus. Make sense. Mungkin gue tambahin ya satu ya. Gue nambahin dari statementnya Bintang. The problem sama Napoli itu ownernya nggak bisa ngehargain pemain. Kemarin juara, Spalletti itu bukan dinaikin gajinya, diperpanjang otomatis kontrak ya. Which mean gajinya sama. Iya. Kvaratskhelia gajinya dia sama Diego Demme yang main sering itu alias 2 kali. Iya. Itu gajinya lebih gede Diego Demme. Kvaratskhelia itu seingat gue 1,5 juta atau 2 juta euro per musim. Dan musim ini belum dinaikin. Itu kalau di kantor gue pada cabut-cabut biasanya pemainnya tuh kok. Osimhen Gitu, iya nggak sih? juara, Kesel. kontraknya dinaikin 5% apa kalau nggak Nggak ada salah. HRD apa gimana sih di Napoli? Buat Zielinski, ngurusin gitu? kontraknya malah mau diturunin, gila nggak lu? Makanya ditawar sama Inter kan 3,5 juta euro per year. Carut untuk mah. 3 tahun. Itulah jeniusnya seorang. Perasaan lu gimana kalau lu ada di Makanya tempati gue lokasi cuma kerja bisa kayak begini? Kalau ini kan gue nggak punya kuasa tentang ini ya, makanya buat gue lebih banyak sarkas doang kalau bahas Napoli. Iya, Karena gua- nggak ada Iya, hal iya. yang bisa gue lakuin. Dan gue mau nambahin lagi nih satu informasi lucu teman-teman gue ada baca di The Athletic ya. Jadi waktu Di Laurentiis itu nunjuk Rudi Garcia, dia tuh ada ngomong gini bang. Apa? Rudi Garcia ngomong. Rudi Garcia ngomong ke Di Laurentiis, oke lu nunjuk gue, tapi jujur gue belum pernah lo lihat mainnya Napoli di musim lalu, maksudnya di musim Spalletti juara. Terus si Di Laurentiis yang kayak ketawa doang, hahaha, masa sih Oke, gitu. gitu. Ya udah tapi ya udah masuk aja nggak mungkin lu. Lucu ya? Iya kayak gitu bang, kayak gitu. Kalau otak udah Tapi di- akhirnya Di Laurentiis ngakuin bahwa iya itu salah gue. Padahal Rudi Garcia udah ngomong kayak gitu. And the damage has been done. Apa coba bang? Aki-aki seperti itu bang. Sumpah itu di media loh gitu maksud gue. Tapi skor lu tadi 2-1. 2-1. Kalau lu Napoli. skornya belum. Gue 0-1. Salernitana ya. 0-1. 0-1 menang Salernitana. Salernitana. Lu di Gue sih rasa ini Napoli bisa menang lagi nih. Ya, jinx lagi dia. jinx. Ngulangi skor yang di paruh pertama 2-0 lagi. Karena ini Salernitana juga trennya menang sekali doang dari 5 pertandingan terakhir gitu. Maksudnya lawan Milan hampir menang tapi diseriin, terus lawan juga dibantai. Salernitana juga masih belum terlalu Belum bisa dapat melawan, formnya gitu apalagi ya. lawan tim-tim besar masih jadi PR buat Filippo Inzaghi menurut gua. Mungkin. Oke. Make sense. Kalau gue bilang si Salernitana untuk menang memang kesulitan. Gue sih Dari poin. sebab skor gue 1 sama sih. Oke, seri. Make sense. Nah make terus selain si Napoli, pertandingan berikutnya juga Juve itu kan bakal ngelawan Sassuolo nih Tang. Tim yang menjadi momok buat tim-tim yang ada di sini sense. ya. Iya benar. Termasuk Kalah juga Milan kemarin juga. dia. Momok dia juga. Iya, sama dia juga. Yang lain Milan doang kan? Milan juga kan? Iya, ya? Milan juga. 1-0 kemarin. Menang kan yang lain Iya. Milan doang. Karena Karena pertandingan posisi- berturut-turut ya. Sassuolo SFM menang Roma. juga ya. Oh iya. Iya, Pendioli. benar. Gimana nih Tang lu ngeliat Gimana ya? match ini nih? Kalau gue bilang bakal kesulitan parah sih Juve. Gue nggak gimana ya. Sassuolo tuh kan memang di awal musim cukup kejutan ya. Dia mainnya bagus. Ketika sampai kayak Berardi kan. Iya. Berarti nggak jadi ke Juve. Lazio sebenarnya. Oke itu udah selesai. Dan emang Sassuolo track recordnya lawan tim besar bagus kan ya. Betul. Di tahun ini. Cuma ya, itu lagi konsistensinya mereka kan masih dipertanyakan karena sampai sekarang mereka ada di posisi 14 dan goal difference-nya juga minus gitu. Nah, gue melihat justru pertandingan Juventus melawan Sassuolo kemarin itu memang Sassuolo berada di posisi yang lagi bagus, tapi Juventus memang masih anomali di situ. Jadi gimana ya? Gak ada yang kemarin gue nggak bilang itu anomali, gue kemarin memang bilang Juventus jelek ya waktu itu. Iya. Jadi emang Juventus di awal musim kan memang performanya ya gimana ya, so-so dan udah mainnya boring, terus juga antar pemain tuh belum nemuin ritme yang pas gitu.
masih mencari juga dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Sassuolo. Waktu itu juga Gatti melakukan blunder, bunuh diri segala. iya. Dan kalau kalian perhatikan dalam separuh musim kemarin Gatti itu melakukan beberapa blunder yang cukup fatal sebenarnya. Dia sering kehilangan bola di daerah pertahanan yang menghasilkan kesempatan untuk lawannya. Dan kalau gue rasa dengan kematangan Juventus di separuh musim kemarin, jadi setelah separuh musim, jadi sejak Oktober November gitulah ya, Juventus tuh udah mulai bagus dan dengan hasil pertandingan sebelumnya juga meyakinkan di Coppa Italia terutama. Jadi gue rasa Juventus akan bisa menang di sini dan gue berharap bisa lebih dari 1 gol sih. 2-0. Iya menurut gue ya memang tren Juve lagi bagus nih, kemarin menang di Coppa dengan skor yang cukup besar, terus di Serie A juga konsisten menang dengan 1 marginnya itu. Jadi menurut gue sih ini Sassuolo juga belum terlalu oke, tapi masalahnya di sini banyak main Juve yang lagi kena suspended, apalagi si McKennie yang lagi hot nih, lagi hot banget kan dari pertandingan kemarin juga lagi ngasih 2 assist. Nah ini Gatti juga suspended. Nah iya, tapi keuntungan justru Gatti akhirnya nggak bisa bikin gol bunuh diri lagi. Nggak bisa bikin gol bunuh diri lagi. Siapa tahu gantian Bremer, wah Gatti nggak ada nih gua dong. Gua bikin lah gitu. Tapi ya itulah maksudnya Juve pemain mudanya sekarang lagi banyak yang lagi show up ya. Jadi mungkin McKennie bisa digantikan dengan Cavalucci mungkin nanti. Nicolosi Cavaglia atau nanti gantian Locatelli yang bersinar di pertandingan ini. Ya, Locatelli balik ya. Iya, udah bisa main di Serie A lagi kan. Nah, jadi harusnya sih bukan jadi kesulitan di dalam di tengah kan, di tengah Juve walaupun pemain seniornya lagi pada nggak bisa main, pemain juniornya lagi pada berkembang nih, lagi pada bersinar. Tapi Nicolosi Cavaglia gue masih agak sanksi sih ya dengan dia. Gue belum terlalu melihat dia bisa bisa bersinar gitu. Ya mungkin Miretti yang kemarin juga lagi oke kan, lagi di Coppa. Dan yang justru yang lagi menurut gua kurang masih WA itu kan, WA juga belum habis cedera, belum kayak dari awal musim juga belum menunjukin dia pemain yang oke lah gitu. Sempat ada beberapa momen dia bisa kelihatan bagus banget tapi masih butuh waktu. Dan Chiesa juga masih doubtful kan, belum bisa main atau enggak kan karena main habis cedera juga. Tapi gua rasa di sini Juve masih bisa menang tipis 1-0 lagi. 1-0 lagi. Juve. Kalau lu Tang tadi skornya belum. 2-0 Kalau gua setidaknya 2-0. Lu aja. Skor. Analisanya udah cukup ya menurut gue ya. Sassuolo juga emang masih angin-anginan gitu ya. Gua rasa sih Juve Gua rasa Juve bakalan clean sheet di sini, tapi menangnya nggak jauh, mungkin 1-0 kalau gua ngelihatnya. Karena ngelihat pertandingan lawan Milan Bang, sebenarnya Sassuolo juga ngotot mainnya. Iya, gitu. itu udah faktornya semuanya memang cuma karena faktor Pioli udah hampir di ujung. Iya, emang jadi hoki aja dia. Masih kuat dukunnya. Dan gue mau nambahin sesuatu ya. Kemarin pas gue nonton pertandingan lawan Frosinone, itu tuh komentatornya ngomong sesuatu fakta yang lucu sebenarnya. Dia bilang Allegri itu ketika ditanya pernah ngomong Gatti itu adalah pemain yang sekuat Chiellini dan kakinya sebagus Bonucci. Ngeri banget ya? Oke, ya. halunya ada ini ya. Halunya lumayan ya. Oke, yang statement pertama oke lah ya, sekuat Chiellini oke lah. Tapi kakinya seperti Bonucci, ya kita lihat saja. Berarti di waktu senggangnya ngeliatin kaki Bonucci. Orang bagus. Mungkin kakinya seperti Bonucci, bentuknya Tang. Mungkin stansnya mungkin atau secara Udah-udah dia berarti karate juga. Iya benar. Bonucci lagi bermasalah di Berlin, makanya dia mau cabut kan? Udah fix ke Fenerbahce. Udah ke Fenerbahce. Udah resmi. Kamu jadi masalah ya karena timnya nggak bagus kan. Emang biasanya gitu pemain itu kalau timnya bermasalah dia kabur. Dia emang gitu. Tebak banget yang itu mas-mas Pindah itu. ke satu timnya dihancurin sama dia cabut, balik lagi ke tim lamanya. Tapi masalahnya kalau ini kan timnya juga dia kagak peduli amat, hancur kagak. Iya, Cuma dia- takut namanya jelek. Iya bener, legasinya. Cang. Cang. Kong. 3-1. Feeling gue sih 3-1. Ya feeling gue bakal lumayan menang gede, tapi nggak bakal bisa clean sheet karena Gatti sih buat gue. Karena Sassuolo juga lagi kesulitan juga sih. Materazzi-nya kan juga dia kan lumayan diandelin juga tapi lagi cedera. Gue nggak tahu dia udah lama nggak sih dia cedera? Udah lama. Udah cukup lama. Iya, udah lama.
Ya balance sih menurutku lagi lumayan gak bagus. Tapi tadi si McKennie itu kenapa suspended ya? suspended. Sayang banget. Akumulasi kartu. Akumulasi. Tapi gue mau nambahin sedikit, gue mau ngasih kredit buat McKennie tuh. Sebenarnya McKennie salah satu pemain yang ini juga tuh bang. Dia struggling banget. Dia struggling. McKennie itu struggling banget. Dan dia tuh banyak ngebuktiin diri juga tau. Nah, iya tuh Jadi gua dia ngomongin, emang balik dari posisi Leeds dari bagus. kiri, Iya. dari kanan. Akhirnya sekarang bisa main tengah Udah lagi. diomongin. Oh udah. Nonton Oh, iya. episode Copa aja. Oh iya, saya kemarin nggak ada episode apa. Kan lu Dan juga gua lu kan karena- benci timnas. Gue karena lagi gue lagi iseng belajar bahasa Itali kan. Jadi kayak di Wajar. sosmed di sosmed gue tuh kadang suka nongol akun-akun Itali gitu. Dan gue ngeliat di situ ada Yang 18++. Enggak dong. Benedion gitu. Dan gue ngelihat satu akun dia kayak akun apa ya, kayak akun sosialita di Itali gitu lah ya. Jadi nge-interview public figure. Dan di situ tuh ada episode isinya McKennie sama Moiskin di interview dan dan kayak McKennie tuh bisa settle di Itali gitu, kayak dia nyaman. Dan buat orang Amerika kan itu sesuatu yang orang Amerika kan biasanya terlalu close dengan culture-nya sendiri, asik sendiri gitu kan. Kayak Oh itu yang McKennie bilang ini bukan sih? Iya kadang-kadang gue bencinya sama orang Itali tuh sama makanan lu ribet banget. terlalu Gitu. ribet. Ibaratnya orang Amerika di tempat lain tuh kayak orang Jakarta kalau ke Iya. Kita juga makan pizza pakai saus. Iya, kan? makanya kalau Itali terlalu idealis Terlalu orang. iya, Iya, makanya dia udah nggak bisa makan pizza pineapple tuh udah nggak bisa. Pizza nanas udah nggak bisa. Dia selalu dipukul. Tapi beberapa kali waktu itu pas kesana ketemu banyak orang Amerika loh, dan mereka kayak bawa anak, kayak mungkin kayak udah tinggal di sana karena bawaannya juga kayak bawaan orang rumah tangga gitu. Kayak gue juga mungkin mereka udah banyak yang cukup nyaman untuk bermigrasi ke sana. Mungkin makanannya McD juga kan. ada emang pasti ada. Dan poin gue adalah bahwa mungkin salah satu faktor yang memberikan sumbangan terhadap performa McKennie yang bagus itu adalah bahwa dia bisa beradaptasi dengan baik di sana. Iya. Gitu. Atau Dia mungkin karena bahasa timur Italia ya? juga. Lagi banyak banget, soalnya lagi banyak orang US. Iya, Ada juga di polisi, Roma. tongkrongannya asik di sana lagi asik. Iya. Tapi sebelum Weah Polisi. datang pun McKennie itu juga kayak merasa, gue lihat sih dia merasa nyaman di situ ya. Dari Dan musim dia, awal ya. Iya, dan dia juga maksudnya berusaha belajar bahasa Itali dan dia bahasa Italinya juga bagus gitu. Itu keren sih, maksudnya Iya. dengan dia 3 tahun tapi Udah cuma band ya, udah cuma band. cuma 1,5 tahun lah hitungannya kan sebenarnya Iya, di iya, betul. Italia kan. Tapi Iya. oke sih, keren banget sih. Oke. Ntar lu pada aus kan? Iya. Tapi gua belum ngasih skor gua. Oh iya, boleh. Maaf bang, dipotong mulu bang ya. Iya, sorry. Ini nih. Sorry. Ini info-info soalnya. Make 1. Waduh, terus-terusan. Udah dong. Sassuolo menang 2-1. Sassuolo menang 2-1. Waduh. Karena kemarin 1-2 lawan ya. 1-2 dong. 1-2 menang Frosinone. Karena Frosinone menang Sassuolo. Sassuolo. Karena si Kenapa? Frosinone kemarin itu memang kalah kelas. Oh, Sama Juve. Sassuolo juga kalau ngomongin kelas. Enggak, tapi ini bakal Sassuolo nih. Karena ada apa nih? Primbon. Udah nih, keluar angkanya di sini tadi. Oh gitu. 1-2. Oke. Bang Alvin. Wih cepet. Anjir. Reaktif nih. Reaktif. Soalnya tadi lagunya gitu kan bro. Jadi gue pakai baju gini bro. Kami Ilyas. Iya bro. Kita rehat sejenak. Gue pengen cabut gak ada bulu ketek gak ada. Bulu ketek lu dikerok ya? Kagak ada, nggak pernah gue. Tolong agen. Nih, kopi lu tadi airnya habis. Tos lu dong. Oh iya, udah lama nih. Forza. Forza Pinball. Kagak ada bakwan nih. Udah gua habisin deh. Pas lu lagi pada nyanyi grudge, aku makan aja. Ya, setelah minum, selanjutnya ini timnya Aldi akan melawan Monza yang mendapatkan amunisi baru. Amu. Daniel Maldini. Iya lagi. Gue tadi mau nanya siapa. Oh iya Daniel Maldini dari Spezia ya. Sony sobat Dari Maldini. Empoli terakhir ya, Empoli. Empoli. Kan lawan Empoli, ya, Milan sorry. sempet main. Jadi kayak, Galiani bantuin dulu anak gue nih di Empoli kagak main udah lu. Iya, titipan main titipan ya. Pemain titipan ya. Kuat orang dalam memang. Tapi emang Daniel Maldini waktu di spesial lawan Inter dia golin 1. Iya. Emang inilah. Iya, dan- DNA aja itu mah. Dan dia maksudnya itu dia selebrasi pasti seneng banget. Apalagi kalah waktu itu Inter lawan Spezia 2-1. 2-1 kenapa kan? akhirnya dia di Monza? Karena si Paolo kan, lu ngapain ke tim yang warna biru? Balik lagi ke warna merah. Iya gitu. Dan dekat rumah. Iya, Deket rumah ini. gitu. Dia Jarang pulang kali ya? dia diantar loh. Itu gue cerita dikit ya. Waktu di Milanello, kan pemain pada bawa mobil masing-masing. Dia dianterin coy, kayak sopir, kayak model bukan Alphard, tapi model kayak Iya, pokoknya mobil van yang Rapi. kayak gitu. lumayan luxury van gitu. Iya. Habis itu pintu geser.
Maldini keluar, terus itu keluar lagi deh. Kayaknya habis itu kayak mau nganter bapaknya dulu. Oh, saya nganter bapak dulu ya. Diantar dia asli anak mami banget. Belum punya SIM dia. Padahal ada cabut ke Spezia dia menghilangkan itu. Kayaknya itu faktor juga deh bang, maksudnya dia juga cabut agak jauh. Iya, biar Kalau di nggak kota Milan atau sekitarnya tuh gampang dipantau sama orang tua, namanya masih remaja, masih muda gitu kan kayak pengen. Susah. Aku mau ngekos aja pak. Iya, kalau kita kuliah caranya di luar ya, biar ngekos. Gitu. Oh itu. Biar ugal-ugalan. Lu juga gitu, tapi enggak, lu mah kuliah. Bisa. Lalu arahnya mas, kata banget. Narko coy. Ini dia manja. Iya, Monza masih terlalu lemah untuk Inter, tapi balik lagi kalau kemarin gue bilang nih Inter sama Juve udah mulai agak-agak berebet nih karburatornya nih. Nggak di servis. Enggak, soalnya dia kilometernya di bukunya belum. Spare part susah. Enggak. Jadi di Monza bukan tim yang bisa dianggap enteng nih di sini. Menurut lu gimana? menurut gua justru Internya juga karena kan lagi ya kemarin hampir seri lagi, terus lawan Genoa seri. Ini jadi sebuah penurunan performa ya dalam beberapa pertandingan terakhir bagi Inter lah ya. Ya despite si Lautaro sama Di Marco waktu itu cedera kan 2 minggu 2 kali nggak main. Tapi kemarin setelah main memang Lautaro langsung memberikan dampak yang nyata di depan lah ya, maksudnya penyerangannya lebih efektif sih, cuman lebih terasa mengancam aja lah. Lebih ganas. Iya, karena duetnya Marco Arnautovic dengan Thuram lagi-lagi belum ngeklik sama sekali, dan kemarin apalagi di pertandingan lawan Verona Arnautovic jadi Lord lah menurut gua, kemarin menggagalkan gol yang udah jelas-jelas harusnya gol malah dihalangin, terus banyak peluang juga yang nggak bisa dikonversi sama dia. Tapi di sini untungnya Monza lagi kehilangan kiper utamanya nih. Iya, di Gregorio. Kemarin lawan Frosinone menit 40 digantiin sama siapa gue lupa namanya, dan ya mungkin ini bisa jadi hal yang menguntungkan bagi Inter karena di Gregorio musim ini lagi bagus juga kan, dari musim kemarin sebenarnya, cuman musim ini Lagi cederanya malah sekarang kata gue pas lawan Napoli, bagus banget. iya lagi benar. di Masih saves terbanyak deh di Serie A. Iya masih banyak di Serie A, bener. Ya diganti sama Sorrentino kalau nggak salah kemarin namanya, main muda juga. Dan Caprari juga cedera sampai akhir musim, ACL atau MCL. Jadi tapi di lini depan Monza sebenarnya mereka banyak masih ada. My Chemical Romance. MCL. Cadel. Tapi masalahnya di lini depan Monza tuh ya banyak mainnya tuh menurut gua levelnya sama, Colombo oke, terus Valentin Carboni, Dani Mota. Jadi Carboni juga lagi cedera. Ya Carboni juga cedera, main Inter juga kan. Kemarin dia lawan Frosinone sebenarnya lagi bagus tuh, ngasih satu gol. Papu Gomez cedera. Kartu Gomez udah doping. Kartu merah doping. Iya, kalau dia main dia doping kan. Disaheng nyapunya. Nah, saya tukang satu. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya untuk masalah di depan menurut gua dengan absennya beberapa main kayak Carboni sama Caprari ini bisa digantikan dengan main lainnya sebenarnya, karena mereka levelnya menurut gua nggak terlalu jauh. Nah, terus kalau gue lihat dari WhoScore ya, memang si Monza ini pemain terbaik keduanya, yang pemain terbaik pertama ada di Gregorio. Keduanya siapa? Ya? Roberto Gagliardini. Wih, Dia selalu main 19 pertandingan itu, selalu main dia, nggak pernah nggak main. Dan memang kalau dari secara ini ya ratingnya WhoScore ya 6,94 ya terbaik kedua gitu. Di bawahnya ada Andrea Colpani yang sebenarnya lagi musim ini udah cukup gacor, 6 gol 1 assist yang gua rasa juga bakal jadi ancaman juga untuk Inter karena gaya bermainnya Monza itu sering syuting dari luar kotak penalti, dan di mana itu Colpani paling sering. Nah, itu harus diwaspadai oleh lini tengah dan belakang Inter untuk menutup celahnya nih biar nggak terlalu gampang nembak ke gawang Sommer. Itu sih menurut gua, dan ya intinya Inter harus bermain efektif aja sih dalam menyelesaikan peluang gitu. Jangan kayak pertandingan lawan Genoa dan Verona kemarin. Dan pentingnya untuk Inter menang ini adalah karena pekan depan Inter libur Serie A, akan main di Supercoppa. Nah, kalau misalnya Inter menang, Juve seri atau kalah, Inter bisa aman tuh walaupun ada nafas lah. Iya, ada nafas. Kalau Internya seri atau kalah terus Juve-nya menang, makin berat tuh karena walaupun punya tabungan pertandingan, harusnya Inter minggu depan lawan Atalanta tapi diundur jadi di akhir Februari. Cuman mental lah, maksudnya udah di bawah tim, apalagi sekelas Juve yang kontender juga. Contohnya waktu Inter lawan Milan di akhir Milan juara, itu kan Inter punya
lawan Boulogne itu kan pertandingan simpenan. Iya. Dan ya tetap ada mentalnya, tetap ada ya tekanannya gitu. Walaupun gue punya satu pertandingan yang bisa gue menangin, tapi ya gue lagi di bawah nih, kalau nggak menang gue nggak bisa ngejar. Jadi gue harap sih Inter bisa mengamankan lah, seenggaknya saya ini menang dulu, baru nanti di Supercoppa dipikirin. Jadi gue nggak pengen si Inzaghi lebih mementingkan Supercoppanya untuk saat ini. Berapa? Menurut gue bisa menang, ini di kandang Monza ya, 0-1 sih. 0-1 ya, tipis ya. Tang, kalau lu bilang ini asisten VAR berperan lagi nggak nih? Iya benar. Moratilik nggak? Sebagai salah satu tim juga yang suka dibilang merancang konspirasi katanya. Iya. Konspirasi perwasitan ini sebenarnya muaranya yang menghembuskan ini adalah Juve. Iya benar iya Tang. Ya kan dari Morata dulu di Juve kan. Kalau Jadi gimana ya? Gue emang mau disettingan Juve kan sebenarnya. Jangan bilang ya. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini emang dunia internasional sepak bola kayak lagi disadarkan dan lagi kayak lagi dibuka matanya dengan bahwa VAR itu nggak menyelesaikan masalah sebenarnya, bahwa masih banyak masalah-masalah bahkan banyak masalah baru yang ditimbulkan oleh VAR gitu. Dan gimana ya, dari Liga Inggris yang kemarin juga banyak keputusan-keputusan Yang awal-awal itu ya, musim. bahkan itu ada yang bukan keputusan VAR loh, itu ada yang keputusan wasitnya, aneh juga. Dia tidak meng-call. Ya nggak nge-call advantage ya. Dan kalau di Itali dan ada keputusan-keputusan VAR yang mungkin terkesannya nggak adil dan kurang transparan gitu, karena sudutnya nggak ditampilin atau kayak kurang lengkap infonya ke penonton. Jadi gue rasa itu terjadi untuk hampir semua tim sih. Jadi kalau mau dibilang kayak ada udang di balik batu, ya setiap tim rasanya sih pernah mengalami hal-hal serupa. Nggak ada yang selalu diuntungkan dan nggak ada yang selalu dirugikan. Iya. Milan kemarin di Coppa kena tuh. Lagi kena. Iya. Menurut gue ya, opini Sama pribadi. juga. Dan memang mungkin itu adalah konsekuensi dari teknologi baru juga menurut gua. Kita kan pasti Masih penyesuaian. Iya, masih penyesuaian dan masih terus memperbaikin gitu lah ya. Tapi kan VAR udah ada dari 2018. Iya, relatif dalam skala waktu sepak Tapi bola. belum ada 10 tahun lah ya. Iya, iyalah ya. Iya sih. Jadi itu adaptasi dari teknologi baru aja ya, kayak efek sampingnya baru berasa sekarang Betul, nih gitu kan. dan regulasi dalam sepak bola tuh kan benar-benar merubah sekali dinamika permainan ya. Kayak misalnya dengan peraturan offside yang baru. Iya, itu benar banget. Itu benar banget kan. Dan mungkin contoh yang lebih ekstrim lagi kalau gua boleh cerita. Dulu NBA belum ada peraturan 3 point. Itu kan pemain maunya masuk antara layup, dunk atau shooting dari jarak pendek kan. Dan itu akibatnya ketika 3 point diadakan tahun 80 90 pemain tuh akurasi 3 point-nya belum begitu bagus dan itu belum menjadi taktik yang digunakan secara umum oleh mereka. Tapi kalau kita lihat lagi 20 tahun kemudian 2010-an, 2010-an sampai sekarang itu pemain biasa, rating 3 point-nya tuh lebih bagus daripada pemain bagus di tahun 80-90-an. Ya kayak spesialis 3 point tahun 80-90 kalah bagus dengan 3 point terbiasa di zaman-zaman sekarang gitu. Ya itulah kayak sepak bola. Evolusi ya. pertandingan lah. Kayak misalnya di bola itu ya nggak bakal ada kiper-kiper yang jago build up seperti Neuer, seperti Onana kalau peraturan yang nggak boleh backpass kiper ditangkap itu nggak diadakan. Dan itu baru ada setelah evolusi Bang ya. Berarti evolusi kan butuh waktu kan. Kita di sekarang baru muncul kiper-kiper yang jago build up. Iya, tahun 2000-an kan itu baru kalau nggak salah baru disahkan 90. Pertengahan 90 kan. Akhirnya 2012 kesini kan baru ada dengan Neuer lah salah satu itunya. Kalau skornya Tang? Si Monza Inter gimana ya? Monza selaku perpanjangan tangan Milan kayak kalau ngelihat dari track record bagus kan sebenarnya melawan Inter, sempat menang sekali seri dan juga kalah 2-0 gitu. Dan di sini trikinya adalah Inter melawan Monza itu di awal-awal musim. Mirip kayak tadi kita ngomongin Juventus lawan Sassuolo, di mana di awal musim meskipun Inter sudah bagus, tapi di situ Inter kan masih mulai meracik juga ya. Dan ketemu Monza menangnya 2-0. Harusnya Inter yang sekarang dan Monza yang sekarang gapnya sudah lebih jauh. Inter sudah lebih bagus dengan Monza yang mungkin masih cukup konsisten dengan perjalanan awal musimnya. Jadi gue rasa Inter bisa lebih dari 2 gol menangnya. Mungkin ya. Oke. Meskipun dengan semua kesulitan yang tadi udah kita bahas.
Oke, kalau ke gue ya, gue mau nanya dulu kali. Berarti Lautaro sama Marcus Thuram aman sih. available ya? Avail. Gue ngeliat tuh kalau Inter Marcus Thuram sama Lautaro ini main bang, itu tuh emang lini depannya tuh klop banget gitu. Jadi lini tengahnya juga udah tahu mau passing kemana. Dia lini tengah tuh udah tahu Lautaro yang bakal bergerak turun dulu, lalu Thuram yang lari, habis itu Lautaro yang minta cutback atau nanti ada second line entah tiba-tiba dari Di Marco yang dari pinggir gitu loh yang naik. Nah itu permainannya Inter tuh bakal lebih dinamis kayak gitu sih, jadi udah ada strategi hafalannya. Jadi kalau gua ngeliat sih ini, gua ngelihatnya berat di Inter ya, maksudnya gua lebih ngejagoin Inter karena pemain-pemainnya juga available, tapi Monza juga memang selalu ngasih satu batu sandungan nih. Dan ini emang Monza juga menurut gua Monza yang di sini yang punya motivasi lebih gitu loh untuk set the record straight aja gitu, karena kan ini rekornya kan 1 menang, 1 seri, 1 kalah gitu kan. Jadi menurut gue tekanannya justru di Inter nih di sini gitu. Cuman kalau prediksi gue mungkin tadi udah dijelasin secara detail sama Bintang dan Aldi ya. Kalau gue langsung ke prediksi aja. Di sini sih kalau objektifnya gue rasa Inter bisa menang dengan selisih 2. Dengan selisih 2 gol. Entah 1-3 atau 2-0 atau 0-2 gitu ya. Cuman kalau misal subjektifnya harapannya gue berharap Monza bisa ngasih kejutan dan entah 1-1 atau 2-1 justru Monza yang menang gitu sih. Tapi gue agak revisi dikit deh untuk skornya tadi kan gue 1-0, menurut gue jadi 2-1 deh karena ya tadi kipernya Monza juga lagi bukan kiper utama. Bukan di Gregorio. Satu gol Monza mungkin bisa dari Dani Mota karena Dani Mota udah mulai menemukan touch-nya lagi nih. Musim kemarin dia udah jadi pemain yang salah satu yang inilah underrated. Sekarang musim ini agak hilang di awal-awal, tapi kemarin lawan Frosinone ya udah 3-0 duluan. Karena setelah ganti kiper dia agak kesulitan dan kebulan 2 kan, makanya dia ada faktor di situ menurut gue jadi 2-1 skornya untuk Inter. Kalau lu enggak? 2 sama. 2 sama. Gue sih sama ya, menarik ya. Iya. Karena punya kemampuan menyerang yang sama-sama bagus dan Monza juga bukan dalam kondisi pertahanan yang cukup bagus. Iya sih. Ya kalau Monza bisa nyuri gol-gol dari luar kotak penalti, ya buat gue sih masih possible ya 2 sama. Ya kemungkinan kalahnya memang lebih besar, tapi gue kayak nggak tahu kenapa ngelihat kayak kok bakal banyak gol aja sih. Ya, itu harapan gue sih intinya Inzaghi jangan terlalu cepat merotasi pemainnya dulu lah. Jadi semangat lu. Iya, harapan gue justru rotasinya cepat-cepat biar kalah. Iya dong, seru dong. Gue sih pengennya lebih mentingin Serie A dulu nih karena ini salah satu yang gue bilang week yang krusial karena Inter kalau misalnya nggak mencuri mengenal ini bakal ketinggalan poin yang nanti di Giarata selanjutnya sama Juve. Dan tekanannya jadi di Inter. Mainnya di Arab, tanggal 9. Kalau Inter tanggal 20 waktu Indonesia Barat mainnya. Ronaldo wasit. Enggak dong. Dia di Jadi ini hakim garisnya Sadio Mane sama itu. Bukan sama itu Milinkovic Savic. Tapi nanti wasit VAR ini Frank Kessie. Jadi semua pemain Inter kena kartu merah. Lu bayangin namanya hakim garis. Lari lebih kenceng dari pemainnya. Itu orang nyari Mane gitu. Itu Mane. Itu Mane. Kalau ini kalah di kiper aja sih sayang banget. Iya, tapi betul. sebenarnya Inter bakal ngalamin kesulitannya setelah balik dari Supercoppa sih kalau gue bilang. Kalau di sini ya, masih bisa jadi. Karena di Gregorio cedera aja dia Inter bisa gue bilang menang 2-0. Ya kita juga tahu juga dia bakal lolos di Supercoppa atau pilihannya kan itu. Tapi intinya gue harap Tajon Buchanan main di pertandingan ini untuk merasakan. Enggak lah di Supercoppa, gue rasa di Supercoppa Tajon Buchanan mainnya. Iya. Mungkin kalaupun dapat juga 10-15 menit. Iya, habis itu 5 menit kartu merah ntar di Supercoppa Tajon Buchanan. BTW dia adalah pemain Kanada pertama yang main di Serie A. Apa? Pemain Kanada pertama yang di Serie A. Alfonso Davies belum pernah. Alfonso Davies belum pernah ya? Kanada. Jonathan David. Kan jadi belum jadi. Siapa? Masih di Lille. David main Lille. Jonathan Frizi kali. Bukan. Ijo. Bukan. Lorenzo Insigne. Dia main di Kanada soalnya. Bukan di Amerika Insigne. Toronto itu di MLS. Oh iya, MLS. Toronto Raptors. Bernardesi. Giovinco. Iya, Giovinco. Kenapa dia Ya udah, kenapa jadi waktu makan. Nah, selanjutnya ada apa nih, Bang? Pertandingan Pamungkas. Udah yang ini mah nggak usah. Iya, gue udah lesu lah ini sebenarnya. Tapi udah tahu sama-sama di set Seri. kok. Untungnya Roma lagi Jelek habis juga.
terkuras secara emosi dan Secara fisik emosi, gitu. ya betul. Lawan Lazio, betul. Jadi kayak udah lelah gitu. Nah, disadvantage-nya juga Ini tuh dua. mainnya tanggal 15 Januari 245 waktu Indonesia Barat ya? Iya. Berarti ya. 15 Januari itu berarti hari Minggu ya? Minggu Terus dini hari. apa maksudnya apa ya? Enggak, Arahnya jaraknya itu berarti sama enggak kemarin. agak dekat sama Iya. Roma, pertandingan Roma. Iya, tapi kan maksudnya secara histori juga Milan tuh lebih banyak menang, 3 kali kemenangan, 2 kali seri. Nah, tapi ini Milan mainnya tuh nggak di Sabtu siang, Bang. Kalau di Sabtu siang Milan tuh punya pulang gereja. jadi pulang gereja dari Duomo apa segala macam kan kayak langsung berasa vibe-nya gitu. Nah, ini tuh agak serem, Bang ya. Lu dulu deh dari sisi Milannya, gue dari sisi Romanya ceritanya. Ceritanya. Gua ya ini pastinya si Pioli aneh-aneh lagi sih kalau gue bilang. Aneh-anehnya enggak, coba lu elaborate aneh-anehnya gimana kalau menurut lu? Jadi karena si kepala batu ini nggak ngaruh gitu. Theo kemarin ketinggalan balik ke belakang terus akhirnya kebobolan sama si Komainer, dia bakalan tetap pasang di CB sih, walaupun Kier mungkin akan semakin fit gitu kan. Dan dia si Giroud pasti bakal dipasang lagi karena kemarin ganti nama Jovic kan. Paling faktor bagusnya adalah si Okafor sudah fit. Udah fit lagi ya. Apakah dia kembali untuk menggolin lalu cedera lagi? Takutnya ketarik lagi, Bang. Ini gampang banget ketarik dah. Karena dia sebenarnya memang dibayarnya per menit. Gue kira per gol, makanya cedera lagi. Bukan per Tapi jam. ada berita bagus ya, Krunic udah dijual ke Fenerbahce juga. Iya, 5 juta. Kok bagus? Kok Ya kan nggak ada lagi dong, pemain Milan habis dong. Ada Adli kan sekarang udah sering dipakai. Si Aldi mah gak bisa apa-apa. Aldi Aldi bisa Ayo, nyari Mas, poin. Si Aldi mah bisa apa-apa. Aldi bisa Kalau 3 Aldi poin. jago. Skor. Skor gol sih cepet aja lah ini, soalnya maksudnya emang udahlah di dua tim ini lagi bleh. Iya, itu dia. Berapa? Seri 1-1. Aduh, ya udah gue sama juga sih. Masalahnya dua tim ini juga disadvantage-nya lagi banyak. Milan lagi banyak cedera, ditambah Pemain yang Chukwueze sama Ismail Benacer lagi dibutuhin banget masalahnya. Kagak ada Main di nih, musuhnya Hasan Mawar sama Dika. Nggak ada. lagi Lalu nggak ada Dika juga. sebenarnya di Dybala si orang tersehat di dunia juga lagi kakak Tapi rambut masalah gua- injury rambut lagi. gua kayak Dybala tau. Jadi ya udah kayak gue satu sama juga sama. Maksudnya ini pasti akan ada gol, tapi setelah dapat gol mainnya tuh nggak jelas pasti. Maksudnya Inter bertahan banget dan pasti akan kebobolan karena defense-nya dua-duanya sama-sama blee. Udah gitu aja. Dybala loh ini. Sobat BPJS. Sobat Dybala. Sobat Dybala. Ayo cepet. Tidak mulu nih. Iya, sobat BPJS. Nah, gini, kalau gue langsung prediksi juga ya. 0-0, Bang. Ini pertandingan yang nggak usah ditonton. Menurut gue ini alot banget, sumpah dah, percaya sama gue dah. Ini pertandingan yang ini pertandingan dimasak tuh. Iya, sumpah ini pertandingan yang kayak bakal lari bolak-balik Kita doang. fans Milannya bingung prediksi. Karena gini, karena gue nonton pertandingan Roma ya. Waktu kemarin lawan Lazio, ini gue sedikit aja sorry. Lawan Lazio, Lukaku juga lagi anyep banget, sumpah. Dybala juga gue nggak tahu ya faktor apa. Kayaknya Dybala tuh emang harus yang diistirahatin seminggu penuh baru dia bisa gocek-gocek jago dah bang. Abis itu baru dia bisa nunjukin kualitasnya. Nah ini kemarin kan Dybala main waktu di Coppa Italia kan. Nah jadi gue rasa juga secara fitness menurun lah. Kan kita tahu Dybala tuh kan kayak Misugi Jun ya, cuma bisa main sebentar Dia istirahatnya doang. perlu gitu. lama, mungkin Iya, karena emang jantungnya nggak sehat chargernya Dybala. belum yang ini, Nggak, wattnya belum tinggi. pas-pasan. Makanya nih. Enggak ini nggak Nggak di-promo dong. Nah kalau gue ngelihatnya itu ya, jadi dari Roma juga kehilangan pemain kuncinya, Milan juga kehilangan pemain-pemain yang bisa jadi pembeda kayak Benacer gitu ya. Jadi udahlah 0-0 lah ini pertandingan yang lu bolak balik. sama. Lu? Gue juga mikirnya satu sama juga sih sebenarnya. Ya udah. Ini Roma menang ya? Terserah lu. Kalau feeling gue sih 0-0 udah pertandingannya bakal yang bolak-balik Tapi gitu. ada juga ada gol. Dan kemarin Milan kan di pertandingan pertama juga sebenarnya 2-0 ya. Gol satu Roma kan di menit akhir juga kan, si Spinazzola kan. Itu jadi maksudnya secara Roma ketika lawan Milan waktu itu buruk banget gitu. Jadi Ini Amori lagi nggak sih? Enggak ya? Enggak. Kemarin Enggak. Copa kemarin. Kemarin itu kayak seri ya, beda sama kayak sekarang FA udah sama. nggak ada. Sekarang dulu ya kayaknya. Iya, dulu kan Sekarang udah kayak FA sama Premier League kan gitu. Asmun juga dibawa nggak sih sama Iran? Kenapa nggak dibawa? Asmun di bawah. Asmun di bawah, tapi Ya, kemarin dia kalau masih main di sini kan Copa. iya, Kalau masih main. Kalau di sini datanya sih kagak ada. Iya. Ada. Enggak. Kemarin kan timnas baru ini- persahabatan. Iya, lawan timnas Lawan Indonesia timnas sama iya, main. nggak Lawan main. timnas sahabatan Sama gitu. Piala Asia. Yang timnas kita menang berapa? Kalah. Udah sih, 0-5. udah satu sama berarti kan. Sama juga deh. Ya udah bagus deh.
Nah, gue lupa kalau Dybala itu cedera lagi kan. Jadi tadi tuh gue udah mempersiapkan argumen bahwa Cepet aja. bahwa Roma bisa menang gitu. Karena menurut gue kebobrokan lini belakangnya Milan versus kesiagaannya penyerangan Roma masih lebih menangan penyerangan Roma. Ketemu Belotti sama Lukaku, makin bingung ngomong di depan bingung. Kita ngapain ya di depan? Gue ada visi gue menang. Enggak, Belotti kocak Iya, kayaknya. kita bisa lihat kan bahwa Lukaku tanpa Dybala tuh juga kadang kebingungan juga. Iya. Tapi kan ada Belotti. Dan Sama-sama bingung. Kadang lagi bagus Orang lutan nonton orang tuli. bingungnya. Iya, lu mampus lu. sama Pellegrini udah mulai nyetel masalahnya. Kemarin juga. Manuel Pellegrini. Enggak, Lorenzo. Lorenzo. Jadi masalahnya sebenarnya tinggal di finishing di depan doang Roma yang gue lihat kemarin ya waktu lawan si Lazio. Dia Goblok stance-nya banget, tuh sumpah. aneh, udah intinya itu aja. Tipik penyerangannya tuh nggak ada terorganisir sama sekali. Itu aja makanya bikin gue bilang kenapa ada satu gol ya nggak tahu lompat dari mana bola di depan ada Lukaku ditendang. Kalau nggak siapapun. Iya, Lukaku Tiba-tiba kayak Bove di depan kan kayak waktu itu lawan Napoli ya kayak gitu. Tapi menurut gue Lukaku bakal golin. Tapi subjektifnya gue bang ya sebagai ini ya fans Roma, gue berharap Milan menang sih. Paling nggak 1-0 lah dari Leao gitu. Leo kan bisa ya counter attack gitu. Asal dia nggak banyak pikiran. Ya itu tapi maksud gue apa? Tadi kan lu bahas Pellegrini ya. Itu kalau kita ngebahas skema permainan dua striker zaman sekarang, itu tuh hubungan antara dua striker ini tuh lebih penting daripada dengan lini belakangnya sebetulnya. Jadi kayak Cuma Belotti sama Lukaku kan apa yang lo harapin? iya maksud gue itu dia. Walaupun lain Belotti kayak di belakang Lukaku. Iya, itu dia justru poin gue di situ. Tanpa adanya Dybala, ini yang akan lebih dinamikanya lebih missing, benar-benar missing karena gimana ya, poinnya kan dua striker ini harusnya berinteraksi dengan sangat intens. Iya kayak Thuram sama Lautaro. Iya dan dengan skema permainan seperti sekarang dia nggak bisa terlalu mengharapkan lini di belakangnya untuk bisa betul, mecah betul. gitu. Dan Kan 0-0 aja itu udah. karena nggak ada Dybala, tadinya gue mau bilang Roma menang tanpa Dybala, gue rasa akan seri 0-0 atau 0-1. Berarti pertarungan antar koreng ya ini ya. Pertarungan antar koreng. Lukaku lawan Luka Jovic sama-sama Luka. Koreng. Match of koreng. Ya dengan begitu saatnya kita kuis. Salah. Jadi karena kita udah kepanjangan nih ngobrolnya, menurut Tifosi gimana nih? Boleh sumbang-sumbang saran, pendapat? Ya boleh. Atau kirim sumbang makanan ke sini? Boleh atau kalau ada yang mau usahanya dipromosiin juga ke sini, Iya dong. bisa kontak kita juga. Iya. Ini aja Jadi kita nggak bayar, dukung. kita yang bayar, kita promosiin. Siapa tahu Jadi itu ya teman-teman ya gitu. boleh banget. Kita open kok, chat aja ke kontak yang ada di deskripsi nanti. Donat kentang atau apa? Iya bener, atau laundry gitu bisa. Laundry kentang. Laundry kentang Jangan dong. terlalu digabung ya. Jangan lupa juga tapi tetap harus di-subscribe. Iya, tolong dan dong. juga diajak bapak-bapak ronda semuanya buat nonton bareng. Oke. Iya, benar. Pinball. Pinball. Gitu. Kalian lagi di jalan nih di Football. Iya. Atau lagi kerja gitu Lagi bang. kerja, jangan boleh kerja nanti dimarahin bosnya. Kita tidak ingin mengganggu performa pekerjaan kalian. Iya kan maksudnya Tapi sambil kan kerja sambil pakai headset, nggak usah menontonin, nggak usah nonton gitu kerja bisa. Kan audio only. Ntar nggak bisa ngeliatin gantengan gue dong. Ya kan lu udah ada fans bang tuh yang suka sama lu. Tapi dia normal. Dia udah balas lagi. Dia masih normal banget. Iya nggak apa-apa, maksud gue kan lu ada fans. Gue nggak bilang kalau ada yang ngefans sama lu nggak harus arahnya tuh ke Iya, gue itu dong. percaya sih kalau Iya, Bang. ini di lighting so. Kenapa harus kalau ada yang ngefans? Oh dia nggak normal nih, nggak gitu maksudnya. Iya, nggak gitu mas, nggak gitu. Maksudnya ini mengagumi normal sih. Lu sama Kurt Cobain juga suka, tapi kan bukan lu pengen lu hajar gitu Enggak, loh. masalahnya dia spesifik bilang bangga ganteng. Ya nggak apa-apa, suka. Udah anjir. Timothy Chalamet juga ganteng. Vino Bastian ganteng. Oke. Follow juga IG-nya ya. Ya. Biosport.com. Dan TikTok juga juga, TikTok. TikTok. Betul. Dan minggu depan mudah-mudahan kita udah ada theme song-nya. Ini sudah direkam oleh Bintang nih. Thank you banget Bintang. Sudah direkam. Sorry banget yang mau ngisi bass kita udah isi sama Fruity Loops. Gambar. Dikasih tahu. Langsung dikasih tahu di balik layar. Maaf ya bang ya. Kalau kayak gitu jangan lupa nih dicek juga nih ini episode-episode sebelumnya yang kalian ketinggalan. Yoi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Gue mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, gue mewakili teman-teman di sini dan kerabat kerja ya. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Ciao. Ciao. Thank you teman-teman. Ciao.